skandal PBNU dan Raja Ampat. Nah, sebenarnya gimana Gus keterlibatan PBNU itu Gus di Raja Ampat Gus? Mungkin topik itu tuh Gus. Ya mungkin topiknya rada seru itu ya. Jadi memang dalam minggu-minggu lalu itu kita mendapati sebuah berita lah, sebuah informasi bahwasanya ada salah satu dari Ketua PBNU yaitu Bapak Fahrur ternyata menjadi seorang komisaris di PT Gag Nikel Raja Ampat ya. Nah, jadi kan gimana gitu ya? Karena apalagi bagiannya itu bidang keagamaan. Jadi kan Bapak Fahrur itu mengetuai PBNU dalam bidang keagamaan yang salah satunya itu menginisiasi LBM, Lembaga Basul Masail. Kan pernah disampaikan tuh dalam TV, pada Suka TV itu ya, Mas Yusuf Mars. Jadi ternyata mungkin beliau itu terlalu sibuk untuk membahas proyek atau untuk berkecimpung di dunia proyek sehingga yang menjadi sebuah tugas utama saya memandangnya itu, yaitu untuk memberikan pencerahan bagi umat dalam permasalahan-permasalahan yang sedang rame dihadapi oleh masyarakat, yaitu mengenai polemik nasab, malah orangnya kayak gitu. Bahkan tidak hanya itu saja ya. Aduh, sampun. Lebih ini sampingannya Gus, kayaknya Gus ngurusin itu ketimbang ngurusin juga aktif ya kan? Iya, apalagi kan belum lagi ini Mas Charlie. Itu kan dampak perusakan lingkungan itu kan juga banyak diangkat juga oleh masyarakat gitu kan. Apalagi masyarakat setempat kalau nggak salah itu sampai mengajukan beberapa kali pengajuan terkait pencemaran lingkungan. Nah, cuman baru bulan-bulan ini ditanggapi gitu oleh kementerian. Jadi kan sebenarnya ada apa gitu kan. Dan Bapak Fahrur itu beralasan bahwa jaraknya jauh. 40 km katanya. Dan tidak berdampak di lingkungan. Nah, sementara itu yang pernah diangkat oleh Guru Gembul itu membandingkan antara potret di beberapa tahun yang sebelumnya dengan silakan teman-teman bisa ini ya. Ya, monggo. Potret dari beberapa tempat, beberapa tempat gitulah, beberapa lokasi dari tahun yang lalu dengan yang sekarang. Jadi pencemarannya itu kelihatan banget, Mas. Jadi yang kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu airnya itu sangat-sangat jernih, biru gitu warnanya ya. Nah, cuman pasca adanya proyek itu berubah menjadi coklat airnya. Nah, padahal pulaunya itu kan juga nggak gede-gede amat gitu. Nah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap masyarakat, belum ikannya, belum airnya, belum mata pencaharian masyarakat. Itu pasti kan akan terganggu itu. Nyari ikan segala macam, jadi nelayan, jadi kebun segala macam itu kan pasti ngefek, Mas. Ini tidak bersahabat ini. Proyek sehingga amburadul Gus bikin surat terkait fungsi PBNU Gus. Gus. Bentar, di suara saya rada kurang jelas ini, Mas. Pemerintah ini ya kan video aja sih sebenarnya, nggak dengan formalitas. Ayo teman-teman, yuk makasih karena ada yang Davin mulai aja biasanya belum nih. Sinyal saya nggak bersahabat ini, Mas. Aduh, ampun ini. Cek. Ya. Halo, cek. Santai aja, Gus. Sudah aman belum ini suaranya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Cek aman. Masalah. Aman ya?
Ngopi dulu Mas. Nah, jangan-jangan gini Gus, saya mikir gini, jangan-jangan saking fokus ke proyek, jadi apa terabaikan gitu loh, dengan membuat surat yang keblinger instruksi nggak jelas kepada NU gitu loh, atau mungkin itu Gus, kan kadang orang mau pengen bikin apa, dia seorang CEO, dia sibuk proyek di luar ya, urusan kantor nggak diselesaikan dengan baik gitu, asal-asalan bikin surat gitu Gus. Jadi kan gini ya, saya ini kemarin ketemu dengan salah satu inilah pengurus yang dia itu ya sering bolak-balik di PBNU gitu ya. Saya tanyakan, ini sebenarnya sikap PBNU dalam menyikapi polemik Nasab ini bagaimana sih? Nah, ini versi yang saya dapati ya dari sahabat saya kemarin yang pertemuan ketika ini ada acara apa itu pengajian Idar Husto Jatman Banten itu. Jadi gini kata dia itu, ya sebenarnya kalau apa ada beberapa Habib yang ada di PBNU, misalkan Ketua Lazisnu misalkan ya. Misalkan Ketua Lazisnu Mas. Itu kan Habib tuh. Halo cek. Ya. Ketua Lazisnu itu kan Habib itu. Terus beberapa Habib yang lain. Sebenarnya mereka itu tidak terlalu memiliki pengaruh yang besar dalam keorganisasian gitu. Nah, hanya memang ketika munculnya atau dikeluarkannya surat instruksi dari PBNU itu malah dijadikan sebagai tameng bagi mereka dari kalangan warga NU yang kibin atau dari kalangan kabibnya. Jadi ketika misalkan PWILS itu dianggap sebagai sebuah organisasi yang sengaja untuk menimbulkan permusuhan, menciptakan permusuhan atau organisasi yang bertentangan dengannya gitu kan. Jadi dari kalangan kader-kader NU itu malah menjadikannya sebagai alat tameng bahwa udah kalian tuh nggak usah ikut-ikutan dengan yang namanya PWILS, sudah kita patokan kita itu adalah PBNU. Kata Mbah Hasim juga bahwa ketika seseorang itu mengikuti arahan dari PBNU maka dianggap menjadi santrinya Mbah Hasim. Sampai segitunya loh Mas. Jadi tidak melihat statement dari tokoh PBNU yang lalu, yaitu misalkan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Jadi kan kata beliau itu, kalaulah dari pengurus PBNU itu dalam keadaan atau melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah kebatilan, ya jangan diikuti meskipun itu PBNU. Nah ini mungkin mereka lupa atau pura-pura lupa atau memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, sehingga tetap menjadikan segalanya itu adalah PBNU gitu. Sementara kalau kita dapati di masyarakat NU di akar rumput itu kan terkesan sudah tidak peduli gitu dengan instruksi PBNU gitu Mas. Nah, saya memahaminya seperti itu. Ya artinya nggak seperti ketua PBNU sebelumnya Gus ya. Betul. Kayak Haji Said Akil ya. Yang lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Betul. Padahal kan dulu misalkan di masanya Kiai Haji Said Akil Sirot itu kan saya memandangnya itu sering gesekan lah dengan FPI, dengan kalangan Habib ketika Kiai Haji Said Akil Sirot itu mengangkat bahwa yang ke Arab-Araban itu bukan Islam, belum tentu Islam. Misalkan seperti jenggot, misalkan seperti surban, seperti imamah, seperti udeng, seperti tongkat dan lain sebagainya. Itu belum tentu menunjukkan keislaman. Artinya Islam itu bukan itu, karena itu hanya sekedar pakaian tradisi atau tradisi yang digunakan di Arab, yang kebetulan Arab itu turunnya di sana. Sementara syariat Islam itu memerintahkannya untuk ya nutup aurat kan, nggak pakailah jubah, pakailah udeng-udeng, pakailah surban, kan enggak. Ya. Benar nggak Mas? Betul. Iya. Betul. Nah, berarti ini Gus, jadi Habib-Habib itu sudah bahasanya udah saling berketergantungan Gus, sehingga ya saling menguntungkan Habib dan PBNU. Ya kan gitu lah Gus. Habib itu seperti nggak ada apa-apanya kalau nggak ada PBNU Gus. Itu benar nggak menurut pada setting? Ya bisa seperti itu.
karena memang apa namanya, kalau misalkan ya dari Muhammadiyah yang lahir jauh sebelum NU. Itu 1914 ya, kalau tidak salah, 16 ya, 1916. 14 atau 16? Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi kan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu apa ya, terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran modern. Pemikiran-pemikiran modern yang memang tidak melihat status kenasaban seseorang. Seseorang itu keturunan siapa tidak melihat, karena yang dilihat itu adalah, atau manusia yang terbaik itu bukanlah manusia yang memiliki nasab yang luhur, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi adalah seorang manusia yang bertakwa. Sehingga dari situ saja sudah selesai. Nah, beda halnya dengan tradisi yang berakar di kalangan NU, di mana warga NU ini sangat mencintai Rasulullah. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ini berarti ada kaitannya dengan Rasulullah, sehingga harus saya hormati, saya takzimi, saya agungkan, ya kan? Saya dekatin agar saya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun ternyata setelah sekian lama itu mengakar di kalangan warga-warga NU, ternyata inilah yang dijadikan kesempatan oleh klan Balawi ini sebagai kesempatan nih, karena orang-orang itu cinta kepada saya sebagai cucu Nabi, sehingga saya minta apapun, melakukan apapun, pasti mereka taati, penuhin. Saya minta apapun mereka akan kasih. Saya nyuruh apapun pasti dilaksanakan. Kayak gitu kan? Ya, akhirnya ketika oknum-oknum Khabib ini mengklaim sejarah, mengklaim NU, mengklaim Jatman, mengklaim Wali Songo, itu semuanya akan diterima dengan mudah oleh masyarakat atau warga NU. Nah, sehingga ketika menghadapi fakta yang sekarang, dengan adanya tesis Kiai Imad itu di akhir tahun 2022, nah itu sekarang kelabakan dari kalangan Khabibnya, kelabakan, sehingga berupaya secara maksimal agar warga-warga NU itu kembali untuk mempercayai nasab mereka sebagai keturunan atau nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus gini, Mas, saya melihat beberapa postingan dari Khabib-Khabib itu ya. Misal seperti hall-nya itu kan kemarin yang rame itu di Hall Gresik ya. Hall Gresik ya. Gresik lah itu tuh benar. Ada Hall Gresik, kemudian sehari setelahnya itu langsung Hall Lawang. Lawang di Malang ya. Jadi itu upaya. Tanggul. Tanggul. Nah, terus sebelumnya itu Solo, nanti Malang. Jadi sebenarnya kalau kita itu sadar ya, ketika ada hall-hall seperti itu, hall dengan menyebutan hall tempat ya, bukan hall tokoh. Misalkan kalau hall Abu Bakar Gresik, Abu Bakar Asgaf Gresik, oke lah, masih mending. Hall siapa Muhammad Ba'bud, oke lah, Lawang, oke, masih mending. Hall Abdul Qadir Bil Faqih Malang, nah masih mending. Nah, ini ketika hallnya itu langsung disandarkan dengan nama-nama kota, nama-nama tempat. Ini sebenarnya itu klaim tempat juga loh, Mas. Klaim tempat. Iya. Dan ini memang diawali semenjak dulu. Dari kalangan Balawi itu, leluhur-leluhurnya Balawi. Kan mereka punya leluhur yang namanya Sohib Mirbat. Nah, yaitu pemilik penguasa Mirbat. Ada lagi Sohibul Hamra. Dan masih banyak lagi kalau ditelusuri itu dari leluhur-leluhur mereka itu. Jadi memang itu adalah upaya-upaya, menurut pandangan saya ya, itu adalah upaya-upaya untuk menguasai suatu tempat, sehingga tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki pengaruh yang besar di tempat-tempat itu tertutup oleh ketokohan dari si Habib ini. Nah, itulah upaya-upaya yang menurut saya dilakukan di Indonesia ini, baik secara sengaja atau enggak ya oleh mereka. Itu yang dapat saya simpulkan itu dari hall-hallan itu, hall-hall tempat-tempat itu ya. Nah, menurut Mas gimana itu? Kalau saya gini, Gus, ada berpendapat. Nah, kalau pandangan saya gini, mereka ini berupaya untuk kalau bicara tuh hal-hal itu kan potensinya gede, Gus, untuk distorsi sejarah nih, Gus. Sehingga mereka melegitimasi terhadap kota, contoh Gresik lah, yang kemarin saya juga
Gresik ini kan kita mana wali songo Ya. ini kan mas bekerja kalah pamornya dengan halnya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Nah itu sebuah distorsi sejarah, Gus. Pasti. Saya, Gus, ya. Pasti. Itu kan menghilangkan jejak nanti kan, menghilangkan sejarah. Iya, betul. Jadi yang sebenarnya sosok Habib yang pengaruhnya di masyarakat tidak terlalu besar, nah itu bisa mengalahkan sosok yang sudah hidup dan mengislamkan wilayah tersebut, kemudian membabat alas tempat tersebut, sehingga ya hilang sama sekali. Dan ini mungkin dari kalangan Kibin itu nggak sadar ke sana, itu loh. Dan satu hal lagi, Mas, itu jamaahnya bisa ngebludak kayak gitu. Apakah itu semuanya adalah dari inisiatif kalangan Kibin sendiri? Atau memang ada mobilisasi? Ada mobilisasi. Karena begini, ada satu teman saya dulu itu yang ketika Hall Solo dia dari daerah Bogor. Dimana kan kalau di kota-kota besar baik itu Jakarta, Bogor misalkan yang banyak majelis-majelis taklimnya itu ya. Nah di sana itu biasanya kan di apa ya istilahnya dikumpulkan, kemudian la ilaha illallah, diumumkan, oh ini nanti ada Hall Solo, Hall Gresik, Hall ini itu. Nah ini udah disiapkan bisnya sekian hari, nanti snacknya udah siap, penginapannya segala macam. Ya kan memang faktanya seperti itu. Jadi bukan belum tentu juga yang hadir itu adalah atas kemauan sendiri. Nah, kemudian di sisi lain masyarakat sendiri sekitar di sana itu belum tentu hadir ke sana kok. Masyarakat sekitar di situ di Gresik ya misalkan, itu belum tentu hadir di situ. Justru yang banyak hadir itu adalah yang dari luar kota. Ada yang dari Jakarta lah, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, dari Bogor, dari mana-mana, gitu Mas. Bahkan satu apa ya bahasanya ya, curhatan lah, satu curhatan Habib itu, bahwa nggak kayak tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin mah, ketika saya nyari jamaah ini buat ngisi bus, itu gampang sebelum adanya polemik nasab nih. Tapi sekarang kok susah nyari 50 orang aja susah untuk berangkat ke Solo itu. Mas. La ilaha illallah Rasulullah. Iya. Sampai segitunya. Terus. Mendengar, Gus. Informasi yang di Solo itu penginapan nih yang tadinya tahun-tahun sebelumnya itu penuh sampai gak kebagian. Kosong, Gus, yang Hawas Solo kemarin, Gus. Allah. Iya kan? Iya. Memang fakta untuk memobilisasinya itu kemungkinan besar seperti itu, Gus. Jadi setiap DPC di FPI ya mungkin lah muhibbi yang berafiliasi dengan FPI itu mungkin yang memfasilitasi memobilisasi dengan upaya tadi bus gratis, kemudian apalagi nasi kotak, nasi bungkus, cukup bagus untuk muhibbi. Iya, betul itu. Terus lebih parah lagi gini, Mas. Kan berapa bulan lagi kan bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, bulan mulut. Rabiul Awal ya, Maulid Nabi. Jadi ada salah satu informan juga yang ngasih tahu ke saya itu. Kalaulah dulu sebelum adanya polemik nasab ini, itu untuk mencari dana dalam rangka untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sangat mudah, Mas. Yaitu cukup dengan menyusun proposal. Proposal, kemudian diajukanlah ke pengusaha siapa, atau ke Pemkab, atau Pemkot, atau Pemprov misalkan ya. Itu gampang untuk cair. Nah, apalagi ke pengusaha itu kan, atau masyarakat. Sehingga untuk mengumpulkan dana yang besar, misalkan antara 500 sampai 100 juta itu cukup mudah. Nah, tapi di tahun-tahun ini nih, tahun Maulid kemarin atau Maulid yang sebelumnya, itu keluhannya luar biasa, Mas. Jadi ketika proposal itu disebarkan ke masyarakat yang biasanya itu nyumbangnya tuh gede-gede, ini hanya terkumpul berapa juta doang gitu, Mas. Hanya 5 juta, hanya 6 juta gitu. Padahal targetnya itu 50 sampai 100 juta. Akhirnya apa? Akhirnya dikembalikan lagi nih uangnya ini ke masyarakat yang nyumbang.
La ilaha illallah. Ini acaranya nggak jadi. Apa segitu kan? Heeh. La ilaha illallah. Jadi memang benar sebenarnya pengaruhnya sangat-sangat terasa. Dan juga untuk apa yang menghadiri hall Gresik ataupun hall Solo di tahun-tahun ini gitu ya, itu menyusut jauh daripada atau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Masalah. Ya, monggo Mas. Pun masa berarti masih Muhyiddin yang masih akut pemikirannya, sehingga ya mereka mau dikadalin terus. Ya banyak faktor sebenarnya. Gitu kan? Betul, banyak faktor. Jangankan yang kalangan apa namanya awam ya. Di kalangan orang-orang yang pintar ngaji aja. Nah, itu kan sebenarnya ya saya memandangnya sebagai apa ya? Orang yang tidak mau berpikir gitu. Jadi cukup hanya dengan husnudzon. Dan saya bahasakan begini. Di mana husnudzon itu sama dengan kebodohan, Mas. Kebodohan. Kenapa husnudzon itu sama dengan kebodohan? Atau iya? Oke lah, kalau husnudzon itu berada dalam satu posisi di mana tidak ada hujah, tidak ada dalil, tidak ada fakta yang menunjukkan akan hal yang berbeda dengan husnudzon ini. Oke lah. Tapi kalau ketika sudah ada datanya, sudah ada faktanya, sudah ada dalilnya, sudah ada hujahnya, tetapi tetap berhusnudzon. Nah, ini orang seperti ini meskipun orang yang pintar ngaji misalkan ya, itu otaknya dikemanakan gitu. Apakah tidak melihat bagaimana Allah dan Rasulullah itu memerintahkan manusia untuk berpikir, pakai gaya otaknya. Sementara ilmu atau akal manusia itu memiliki peranan yang sangat besar dalam agama. Ini kalau otak itu ditinggalkan, akal itu ditinggalkan, ya manusia itu akan berada dalam peradaban apa bahasanya? Peradaban ini purba. Bukan peradaban yang berkemajuan, tapi peradaban purba. Gitu Mas, kalau saya memandang husnudzon itu seperti itu. Primitif. Aduh. Masyaallah. Nah, jadi sangat disayangkan lah dari kalangan misalkan santri atau kiai-kiai. Iya. Nah, sangat disayangkan itu dari kalangan para kiai, dari kalangan para santri yang pintar ngaji, sementara dia ini hanya menggunakan husnudzon dalam menyikapi. Menolak pengetahuan intinya. Apalagi khususnya di warga NU gitu ya. Jangan-jangan ada ini nih, ada kepentingan. Kenapa dia tidak mau untuk berkomentar atau mencari kebenaran lah dalam hal ini. Jangan-jangan seperti itu, Mas. Ada udang di balik batu. Kayak gini, Bib. Yang lagi rame sekarang itu antara Habib Matador 007 sama Dr. Sugeng Tugus. Yeah. Ketika mengklaim bahwasanya teori terkait DNA Nabi Ibrahim itu bagaimana bisa membuktikan kalau memang J1. Sehingga ketika Dr. Sugeng itu berbicara keilmuan, tapi Habib Matador itu malah mencari sentimen personal ke Dr. Sugeng. Ya. Hampir tiap hari tuh, satu hari itu bisa 2-3 kali posting itu. Ya gini sih, apa namanya, genetik seseorang itu tidak bisa bohong, Mas. Jadi artinya apa? Artinya ketika seseorang itu memiliki genetik dan genetiknya itu adalah seorang penjahat misalkan, atau seorang yang memang rasis, atau seseorang yang merasa rasnya itu paling tinggi, sehingga dia akan dengan mudah untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya meskipun dia sudah tahu bahwa dia ini berada pada posisi yang salah. Sehingga wajar misalkan antara Dr. Sugeng dengan Habib Tador itu, Habib Tador selalu merendahkan, kemudian mengait-ngaitkannya dengan pekerjaan. Itu makanya karena Sugeng itu gini, makanya dia dipecat dari BRIN, bukan dipecat ya, diturunkan jabatannya dari BRIN gitu. Nah sementara keluarganya sendiri, aduh, cek.
aman. Aman ya. Sementara keluarganya sendiri kemarin itu Zen Hafi ya. Oke, kita lanjut ya. Sementara keluarganya sendiri Zen Hafi itu menyatakan bahwa DNA itu bisa menelusuri leluhur yang jauh. Nah, hanya begini Mas. Ketika Zen Hafi itu memberikan sebuah statement bahwa yang atas, yang lebih jauh, artinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga para keturunan-keturunannya itu kan haplogrupnya J. Kemudian yang sekarang-sekarang ini kalangan Balawi atau klan Balawi itu kan milik haplogrup G. Maka yang atas nggak bisa membatalkan yang bawah. Nah, artinya apa? Masih ada kemungkinan bahwa yang G ini ya nanti akan bersambung bertemu genetiknya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu kan sebenarnya apa ya? Kalau bahasa saya mah PHP, pemberi harapan palsu, Mas. Jadi sabar dulu. Meskipun haplogrup kita itu G, itu masih ada kemungkinan loh sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sabar. Karena ini namanya keilmuan, pengetahuan, dan semakin berkembang sehingga nanti bisa jadi ada kemungkinan bahwa G itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu Mas. Kan PHP sebenarnya, Mas. Iya. Aduh. Jadi setiap hari saya ngikutin tuh, Beb, setiap hari tuh, ya kan, Dr. Sugeng itu rajin benar tuh. Masya Allah, Dr. Sugeng rajin betul memberikan paparan terkait keilmuan gitu ya. Walaupun memang secara spesifiknya langsung ke Habib Matador sebenarnya. Nah, ketika menanya pendidikannya apa, sekolah di Kolong Jembatan, aduh, masalah. Bukan buat sebuah jurnal bantahan loh, terkait tokoh-tokoh yang bisa mengidentifikasi haplogrupnya Nabi Ibrahim gitu. Ya intinya kan gini, udah sama orang bodoh, ya kemudian genetik dari leluhurnya kan seperti itu, kemudian dia itu pun juga tidak berpendidikan, sehingga boro-boro untuk mau menyusun sebuah penelitian ilmiah, jurnal ilmiah lah, gampang untuk buku mah, jurnal ilmiah aja dulu, internasional kayak mau nasional kayak, yang bisa membantah bahwa G itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kan wajar ketika leluhurnya itu adalah siapa namanya? Yuya ya, Yuya. Yuya itu siapa? Itu kan dukunya Fir'aun. Dukunya Fir'aun yang melakukan apa? Yang ngompori kepada Fir'aun agar Fir'aun ini ngaku sebagai Tuhan. Jadi kalaulah kelakuan atau perilaku dari anak keturunannya, baik keturunan langsung atau keturunan sampingnya, artinya ponakan atau sepupu dari Yuya ya, itu seperti itu, ya wajar. Karena memang genetik nggak menipu, Mas. Seperti sekarang misalkan kalau memang ada seseorang yang masih membela mantan-mantan antek penjajah atau anak keturunan antek penjajah, kemudian dia masih membelanya, itu jangan-jangan genetiknya pun juga sama. Dulu memiliki gen leluhur yang sama menjadi antek-antek Londo. Bisa jadi gitu, Mas. Jadi gen itu memang nggak nipu lah. Ya, betul. Nggak nipu, betul. Susah buat nipunya, Gus. Karena kan catatan Tuhan ya, catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah dibuatkan lah, walaupun memang gini, ilmu genetika itu baru muncul di tahun 1860. Itu baru ditemukan metode ilmu tentang genetika. Sehingga zaman dulu dengan zaman sekarang itu lebih mudah orang menelusuri leluhur kita dengan tes DNA. Betul. Kenapa? Ya tadi, kalau zaman dulu kan keterbatasan dengan teknologi. Serba mudah. Mau kita meneliti sejauh apapun dengan teknologi masa kini jauh lebih mudah. Nah, sehingga mereka ini mengklaim tes DNA haram ini agak berdalil apa-apa, Gus. Berarti mereka ini yang menolak tes DNA ini adalah yang menolak tentang perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Iya. Betul. Terus ibaratnya gimana cara untuk meyakinkan kelompoknya Kiai Imad atau yang pro pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk meyakinkan bahwa mereka itu benar-benar sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Padahal kan sudah ada keraguan nih dalam diri para pendukung Kiai Imad. Sudah ada keraguan. Lalu bagaimana cara meyakinkan?
Bagaimana cara meyakinkan bahwa mereka itu merupakan benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya susah. Gimana cara meyakinkan? Apakah hanya cukup dengan husnudzon? Ya sambil kita menunggu koneksi. Aduh. Koneksi kembali lagi ya. Oke, cek aman ya. Halo. Cek aman. Aman. Oke. Siap. Nah, ini karena mendung di sini Mas. Jadi gitulah. Kayak saya ulangi ya tadi statement saya ya. Jadi kita ini kan atau pro pendukung atau pendukung Kiai Imad, pro Kiai Imaduddin, pro tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu sudah ada keraguan. Waduh, ini ampun ya. Itu sudah ada keraguan, Mas. Cek. Aman ya? Aman. Oke. Jadi saya ulangi, pendukung tesis aman. Pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu kan sudah ragu dengan status klan Balawi ini sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus dengan untuk caranya apa untuk menghilangkan keraguan yang mereka miliki untuk bisa mencapai sebuah keyakinan bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kalau hanya cukup dengan syuhrah dan istifadah, meskipun ditelusuri dari sisi ilmu nasab, sejarah itu pun gak sinkron. Begitu juga dengan catatan sezaman itu pun juga tidak punya. Nah, lalu kalau hanya dengan menggunakan husnudzon saja, tetap nggak bisa. Karena seseorang itu mencapai sebuah keyakinan, pasti dimulai dengan keraguan terlebih dahulu. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Contoh, Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu ingin mencari tahu siapa sih Tuhan atau pencipta dari Nabi Ibrahim itu, kan dia cari-cari tuh. Apakah angin, apakah matahari, apakah rembulan, apakah langit, apakah bumi. Kemudian dengan perputaran bumi, perubahan malam dan siang, hujan dan panas, perubahan musim, dan segala macam, pada akhirnya dia menemukan. Jadi tingkat keraguan itu lama-lama akan terkikis sampai kepada sebuah keyakinan bahwa pencipta alam semesta ini dan pencipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita pun juga sama dong untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim bahwa klan Balawi ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus gimana caranya? Bagaimana itu para pendukung-pendukung Balawi atau Balawinya sendiri untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini nggak bisa. Apalagi, belum lagi berbicara tentang ajaran, berbicara tentang tarekat, tentang doktrin, pembelokan sejarah, klaim tempat, segala macam. Itu tambah-tambah gitu. Jadi ibaratnya, keraguannya itu menjadi full-fullan. Jadi keraguannya malah 100%. Betul. Ya, silakan Mas. Nah, mungkin gini, ada pepatah gini Gus, orang goblok gak usah nanya catatan. Mungkin itu kali. Atuh iya. Orang goblok mana bisa memahami memahami dalil, memahami hujah. Ya kan? Ya. Berarti sebenarnya ditujukan kepada muhibin tuh, Beb. Sampaikan Gus Yahya itu sebenarnya untuk muhibin tuh orang goblok. Itu nggak usah lihat catatan loh. Sekarang faktanya gini, Beb. Setiap komentar-komentar ketika kita live, ketika kita mengomentari komentar yang ada di forum manapun, mana ibin-ibin yang berbicara ilmu itu nggak ada. Yang disebut betul kata Gus Yahya gitu kan. Orang goblok itu nggak butuh catatan. Nah, iya, itu contohnya tuh Gus. Aduh, masalah. Itu mungkin ibin, gitu. Ada fatwanya gitu kan. Aduh, masalah. Ya. Cocok memang ya. Cocok. Ada kan gini, Balawi ini organisasi Islam di Indonesia yang PBNU ya atau NU lah katakanlah. Kenapa nggak memihak ataupun
namanya bahasa itu menyaplok ataupun mendekati misalkan Syiah atau Wahabi. Iya, karena memang PBNU, NU itu mempunyai pengaruh besar. Ya. Pasaran mereka di NU, pasaran mereka di NU. Sehingga mereka nyaploknya adalah PBNU. Nah, ibarat kata filosofi sebuah simbiot. Simbiot itu membutuhkan inang. Nah, Mbak Alawi ini simbiot. Kalau saya katakan lah, ini kita guyuran aja, Cak. Apa namanya, Mbak Alawi butuh inang. Inang itu siapa ya? Jadi PBNU. PBNU. Nah, kalau kita bicara simbiot, itu berarti kayak cerita Marvel tuh, Gus. Gimana tuh? Kayak Venom. Ya, betul. Ya kan? Venom. Aduh, masalah. Nggak ada apa-apa itu. Ya, benar. Masalah. Jadi nggak hanya sekedar contoh. Jadi apa? Ya, monggo. Jadi contoh apa tadi simbiot tadi itu ya, itu tidak cuman yang ada di pohon saja ya, inangnya itu tidak hanya pohon saja ya. Iya, betul. Tapi warga NU plus PBNU yang merasa ya, yang masih kibin. Nah, itu pun bisa jadi inangnya juga, inang simbiotnya juga ya. Masalah luar biasa ya. Nah, ini oke, sambil ini ya, sambil apa penonton yang mau komen-komen ya, silakan. Ini sudah masuk Mbak Nur, dicari tuh Mas Gavin tuh ya, dicari tuh dari tadi. Katanya kalau nggak ada Mbak Nur nggak seru, Mas Gavinnya mau komentar. Lama-lama inangnya mati. Gimana tuh, Gus? Inangnya mati, Gus. Inangnya mati. PBNU itu sendiri, Gus. Ya bagus berarti. Jadi tidak lagi menjadi apa namanya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nanti artinya diisi bukan oleh warga-warga NU, warga-warga Nusantara, tapi akan diisi oleh mereka. Nah, jadi berubah nanti kalau memang bisa disetir oleh mereka atau inangnya itu mati. Iya. Jadi ada guyuran baru. Kalau misalkan lagi itu ada guyuran baru tuh sebutan dalam itu namanya simbiot ya. Simbiot yang mencari inang yang paling kuat. Gitu. Salah. Kan belum lagi ini Mas. Yang kemarin juga saya baru terinspirasi itu dari teman-teman di ya. Ya, gimana Mas? Halo? Oke, ini mungkin terakhir lah ya. Halo, tes. Aman. Mungkin terakhir sebagai penutup mungkin ya, sebagai penutup. Jadi saya ini ingin menjelaskan tentang sebuah statement yang biasa diangkat oleh Kibin atau Kabib gitu kan. Itu lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gambarannya adalah ketika seseorang itu ingin menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, kulitnya putih, matanya belok, hidungnya mancung, ya kan, dengan fisik yang seperti biola Spanyol ya, biola Spanyol. Nah, tapi ternyata yang dicintai, yang dia kiranya itu adalah seorang bidadari, ternyata adalah seorang banci. Karena apa? Karena dia itu memiliki belalai di depannya, atau memiliki tanduk di depannya, atau memiliki ekor di depan. Nah, jadi apakah salah mencintai itu adalah satu hal yang dibenarkan? Tentu nggak dibenarkan. Lah masa iya kita ini atau seseorang itu menikah dengan laki-laki ya, seorang laki-laki menikah dengan bidadari jadi-jadian atau perempuan jadi-jadian. Ini kan salah kaprah gitu tuh. Jadi nggak ada benernya itu. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Karena kalau ajaran Islam itu jangan sampai salah. Ya artinya belajar untuk tidak salah. Nah ini malah disengaja udah tahu salah. Malah pengen gitu Mas. Nah, betul. Betul. Aduh, masalah. Ya sama kayak gini, daripada Halo? Gimana? Mohon diulangi, Mas.